Kalau kemarin udah mulai bikin produk digital ya, jadi kemarin tuh kita dibahas mengenai gimana sih caranya kita bikin produk digital tanpa skill, tanpa modal. Yang jelas, kalau belum tonton videonya, kalian harus tonton dulu video yang sebelah sini ya. Nah, karena kemarin sudah bikin produk digital, terus gimana nih Kang cara masarinnya? Karena kita tuh nggak gampang banget ya, yang namanya produk digital itu harus punya value yang keren banget buat para pembelinya dan yang pastinya untuk berjualan ini simple banget. Kalian hanya butuh yang namanya landing page, yaitu sales funnel di mana kalian bisa ngumpulin yang namanya smart list audience. Dan kita akan buat aja di sini teman-teman ya, tutorialnya. Jadi ini tutorialnya simpel aja buat pemula karena kakak pun sama ya, bukan expert di bidang itu. Tapi yang jelas kita akan siapkan semua skripnya dengan menggunakan ChatGPT. Jadi yang jelas teman-teman semua pastikan tonton video sampai habis karena akan mulai coba bikin copywritingnya di ChatGPT, kemudian kita tuangkan di landing page ya teman-teman ya. Setelah itu kita praktek bikin landing page. So, jangan kemana-mana, kalau kepanjangan jangan di skip-skip. Oke, kita masuk ke intro dulu. Now you're on Kang Adi channel. Let's jadi on dan pastikan tonton konten ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat teman-teman semua ya, sekarang tuh produk digital lagi ramai banget yang bahas ya teman-teman. Jadi kalian tuh mau jadi kreatornya atau mau jadi affiliate-nya, sebenarnya kalau untuk main di produk digital itu sama aja. Karena apa? Ketika kita bermain di produk digital, itu yang jelas kita harus punya yang namanya sales funnel. Nah, tujuan dari sales funnel ini adalah ketika kita akan menawarkan produk di mana ketika personal branding kita belum terbangun dengan baik, setidaknya kita gimana caranya nih bikin konten yang engaging sehingga orang-orang tuh mau visit ke profile kita. Nah, artinya di sini kita sedang membuka yang namanya cold market atau market yang dingin, atau dengan kata audiens yang belum tahu mengenai produk kita. Ya misalnya nih, kalian punya brand yang namanya A. Nah, orang itu kan kalau mau kenal A itu harus tahu dulu kredibilitasnya seperti apa dan kemudian mereka tuh jual produk apa. Karena rata-rata 50% mengatakan bahwa orang-orang itu akan membeli produk dari tingkat brand yang telah dipercaya. Nah, oleh karena itu teman-teman semua ya, ketika kemarin sudah bahas masalah personal branding, kemudian cara bikin produk digital, sekarang waktunya kita bikin yang namanya kolam untuk apa namanya kalian berjualan nanti ya. Nggak pakai lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke tutorialnya di sini. Oke, di sini kita sudah siap tools yang namanya ChatGPT. Jadi karena mungkin teman-teman bingung ya bikin copywriting itu seperti apa. Sebenarnya sih kalau copywriting itu tidak cukup hanya dituangkan di ChatGPT saja, karena setelah ikut beberapa kelas mengenai copywriting disimpulkan bahwa copywriting itu adalah kembali ke kreativitas kalian. Bagaimana caranya menarik perhatian si calon customer kita, yaitu meningkatkan impulsif dalam dirinya untuk mau segera melakukan check out ya. Namun itu nanti butuh proses. Tapi yang jelas kita bikin dasarnya aja dulu ya teman-temannya. Nah, kita mulai masukin aja promptnya. Jadi saya ingin membuat landing page. Nah, jadi produk saya ini teman-teman harus tahu dulu ya, untuk produknya ini kalian apa nih. Misalnya kalau kemarin kita bicara mengenai ebook, produk saya ebook, ebook dengan judul 10 ide usaha berpeluang, misalnya ya, berpeluang, atau jangan berpeluang deh, 10 ide usaha yang menghasilkan uang jutaan per hari ya. Di sini kita langsung bikin dulu yang namanya headline sama sub headline ya. Jadi buatkan headline dan sub headline, yang menarik. Di sini ada teman ya. Jadi kita buatkan dulu untuk apa sih headline ini, karena orang-orang biasanya akan baca dulu nih tentang apa nih si landing page kita ya. Dengan target audience teman ya, kita tetap pakai ini karena ini target kita audience. Misalnya untuk orang-orang yang mau usaha tuh usaha berapa sih, umur berapa sih? Misalnya umurnya itu di range 23 sampai 35 tahun. Oke. Kita masuk di sini, langsung aja klik enter. Nah, kita tunggu seperti ini. Nah, ini ya, teman ya. Nah, ini dah
apa namanya keluar teman-teman. Temukan 10 ide usaha menguntungkan yang bisa menghasilkan jutaan per hari. Wah, ada oke nih ya. Mulai bisnis dengan modal kecil, raih penghasilan besar. Ebook ini memberikan langkah-langkah praktis dan strategi jitu membangun usaha yang sukses, cocok untuk kamu ingin mengubah passion menjadi profit. Wah, ini udah keren banget nih teman-teman ya. Jadi yang penting teman-teman kalau pakai ChatGPT itu promptnya di apa namanya dibuat lebih spesifik ya teman-teman supaya hasilnya pun maksimal. Nah, kalau sudah begini kita langsung buatkan aja apa namanya isi dari landing page ya. Lalu buatkan isi dari landing page setiap section. Nah, jadi teman-teman kalau section ini berapa banyak sih sectionnya? Jadi section itu bagian-bagian ya. Jadi ada bagian headline, bagian isi, kemudian bagian yang namanya apa namanya bagian pain, gain dan trimnya ya tentunya. Nah, ini kita isi dulu. Buatkan isi landing page setiap section yaitu dengan copywriting. Nah, di sini copywritingnya itu misalnya problem, agitate, solution. Jadi kita coba main di di problem solution di setiap section dari produk di atas. Jadi dengan manfaat. Jadi kita coba kasih manfaat di sini teman-teman ya. Manfaatnya apa sih orang-orang kalau baca ebook kita nih manfaatnya? Gitu. Nanti manfaatnya di sini. Nah, misalnya yang pertama, ketika kita bikin ebook yang namanya ide usaha ya. Jadi tahu HPP harga pokok produksi misalnya produk jualan ya teman-teman ya. Kemudian misalnya yang keduanya tahu strategi membangun bisnis. Kemudian yang ketiganya apalagi nih? Misalnya jadi tahu menentukan target pembeli. Nah, setnya ini ya teman-teman ya. Gitu. Jadi gunakan copywriting yang mendorong orang-orang untuk melakukan pembelian. Oke. Jadi di sini nanti kita coba dulu ya teman-teman ya. Set, kita lihat dulu di sini gimana hasilnya. Nah, ini ya. Kita lihat dulu nih seperti ini. Section 1 misalnya udah usaha. Nih kita lihat. Oke, masuk ininya semuanya. Kita tunggu sampai hasilnya. Nah, ini set I button. Nah, ini teman-teman ya. Seperti ini. Jadi kita akan bikin beberapa section. Sebentar ya, kita tunggu agak lama sedikit. Mohon maaf nih ya. Jadi yang jelas ini penting banget karena untuk landing page ini kalian juga perlu testing, namanya ada formula juga. Nah, ketika kalian bermain landing page seperti ini, kalian harus siap juga dengan yang namanya kreativitas ya, supaya kalian bisa mendorong orang-orang itu mau untuk melakukan check out ya teman-teman ya. Nah, oke, ada 5 section ya, agak cukup panjang juga. Tapi nggak ada masalah. Yang penting kalian harus jelaskan semuanya secara detail. Jadi ada yang membutuhkan section banyak, ada yang membutuhkan satu section. Tapi yang jelas kalian hanya butuh social proof ya teman-teman ya. Supaya apa? Supaya memperkuat bahwa produk kalian itu nggak hanya omdo alias omong doang. Ya, jadi produk kalian tuh bisa apa namanya memberikan solusi-solusi yang terbaik ya. Nah, ini dia yang akan bilang tadi namanya social proof ya, testimoni. Bisa dibikin dulu aja teman-teman ya, tapi saran Akang sih bagusnya kalau kalian misalnya sudah pernah usaha dan sebagainya atau sedang berjalan usaha, jadi kalian apa namanya berikan rasa kepercayaan untuk customer supaya mau membeli produk kalian ya teman-teman ya. Oke, kita analisa lagi dari awal. Jadi sudah selesai isi chat GPT-nya, kita langsung naik ke atas, kita dari section pertama. Oke, ini headline-nya, ini CTI-nya teman. Nah, sulit memulai bisnis yang menguntungkan. Nah, ini adalah problem ya yang sering dihadapi oleh audiensnya. Jadi kamu sudah coba berbagai macam ide, ternyata seperti ini. Oke, section 3, nah ini. Jadi ini adalah agitate-nya, memperburuk masalah ya. Nah, ini dia. Jadi ini ada scarcity-nya. Kemudian di sini solusinya tawarkan juga. Nah, teman-teman langsung bikin seperti ini. Oke, ini 5-nya jadi seperti ini. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya bisa bikin emoji ya pakai emoji ya biar lebih kece dan lebih keren. Oke. Di sini testimoninya ini adalah social proof, biasanya kalian bisa isi dengan apa namanya review-review dari produk kalian. Oke.
Nah, setelah ini jadi dirasa bagus, langsung kita masuk ke landing page teman-teman ya. Nah, untuk pembuatan landing page teman-teman ya, kalian bisa menggunakan WordPress. Kalau Akang sih lebih milih WordPress, kenapa? Karena untuk pixelate-nya lebih gampang dan kemudian juga untuk apa namanya, lebih simpel penggunaannya. Karena kalau pakai yang apa namanya, kayak yang lain-lain Akang belum menguasain, tapi Akang lebih condong lebih enak di sini karena untuk investasi awal kita bisa bangun personal branding juga dari website sendiri ya. Jadi pertama-tama kalian untuk bikin landing page kita butuh yang namanya pages ya. Kita bikin aja seperti ini, all pages. Jadi ini bisa pakai Elementor ya. Kita bisa bikin di sini. Kita mulai bikin yang namanya add page ya. Nah, ini add new page teman-teman semua. Nah, kita kasih nama dulu ya teman-teman nanti supaya apa namanya bisa dikenali oleh SEO ya. Sehingga juga kalau misalnya kita nggak ngiklan ya minimalnya bisa kebaca di yang namanya Google Search Engine. Misalnya kita bikin yang namanya judulnya ebook sukses jualan jualan modal minim. Ya, ini di publish dulu setelah ini teman-teman ya supaya tersimpan dengan baik dan kemudian kita langsung mulai edit pakai Elementor. Nah, apa sih Kang bedanya Elementor sama Seedbird? Seedbird itu sebenarnya sama aja dengan Elementor, tetapi begini. Untuk Seedbird ini tidak terkoneksi dengan yang namanya websitenya. Jadi dia independen ya, alias sendiri. Nah, kalau untuk Elementor dia terkoneksi dengan Pages. Jadi kayak begini teman-teman nanti hasilnya. Kalau pakai Elementor ya, nah ini kalau pakai Elementor jadi nanti ada apa namanya halaman-halaman seperti ini. Memang kadang-kadang suka mendistraksi orang, tapi diusahakan ketika kalian pakai website sendiri, ini tuh kalian bisa nyimpen yang namanya personal branding kalian di sini. Jadi kalian sebagai siapa ya? Enaknya kalau kita pakai WordPress seperti ini. Dan penggunaannya sangat simpel banget. Jadi harganya di 900.000 itu per tahun dan ada diskon ya teman-teman ya dari 1,2 juta dapat 900.000. Nah, kalau kalian mau dapat diskon seperti itu, linknya sudah ada sudah akan siapkan dari deskripsi, tinggal pakai kode Kang Adi aja nanti kalian dapat diskon dari 1,2 itu potongannya pakai yang 900.000. Jadi kalian nanti masuknya ke Hostinger saja teman-teman seperti ini. Masuk dulu ke Hostinger. Nah, masuk ke Hostinger nanti kalian daftar apa namanya menggunakan email kalian ya. Tuh, bahkan di sini tuh murah banget ya. Kalau kalian misalnya seperti ini, no, pilihannya yang mana Kang untuk pemula seperti saya. Nah, saran Akang, jadi ketika kalian misalnya baru aja terjun yang namanya main di bidang website, itu ambil aja yang premium dulu. Kecuali kalau teman-teman punya modal, boleh ambil yang namanya bisnis ya teman-teman ya. Karena sebetulnya trafficnya itu akan lebih bagus di bisnis, tapi yang jelas untuk pemula coba aja dulu di sini. Nah, kalian nanti per bulannya ini hanya 700 ribuan aja, kalian bisa pakai kode kupon Kang Adi di bawah. Nanti kalian tinggal klik aja. Oke. Lanjut lagi kita bikin landing page ya. Setelah bikin seperti ini kita masuk aja ke Elementor ya. Anggap saja kalian ingin membangun yang namanya personal branding dari website kalian. Oke. Nah, setelah ini kita tunggu dulu. Nah, kita mulai lihat seperti apa sih Elementor ini kalau teman-teman misalnya belum pernah bermain seperti ini. Nah, ini adalah page yang kosong ya teman-teman ya. Jadi page kosong ini nanti kalian percantik ya. Gimana caranya supaya orang-orang tuh tetap mau membaca sampai akhir. Karena kadang-kala outboundnya, jadi outbound itu ketika orang masuk ke landing page, mereka ngeliat wah nggak cantik, nggak enakan dibaca gitu lah ya. Macam orang Sunda sama tengenaheun ya pokoknya nama. Itu agak-agak merepotkan ya, kita harus rubah lagi. Nah, pertama-tama kita langsung aja klik tanda panahnya di sini, kemudian kita kasih checkbox di sini. Nah, ini seperti ini. Nah, setelah ada kontainer seperti ini, kalian masuk ke bagian atas. Nah, kalian masukkan saja di sini heading, teman-teman ya. Nah, heading ini misalnya kita ambil ChatGPT tadi sebentar ya. ChatGPT mana ya? Sebentar. Ya, kehapus. Nah, ini untuk heading teksnya sorry ya teman-teman yang tadi kepotong karena lupa kehapus, ketutup si browsernya. Nah, ini kita ambil di sini. Jadi ini adalah headline-nya, temukan 10 ide usaha seperti ini, teman-teman semua. Klik dulu di copy paste, masukin aja tinggal ke bagian sini ya, teman-teman ya. Nah, setelah itu kalian coba dirubah lagi di bagian sini, di bagian style. Nanti kasih warna hitam, teman-teman semua seperti ini, dibikin cantik lagi lah ya, supaya nggak terlalu ya istilahnya minimalnya kita bikin landing page yang oke lah ya. Jadi di sini harus tetap kembali ke kreativitas kalian. Nah, kalau ngerasa kebesaran Kang, ini kebesaran nggak enakan katanya gitu. Kita lihat dulu di bagian handphone teman-teman ya seperti ini. Nah, ini kan di desktop, ini tampilan di tablet, ini tampilan di yang namanya handphone. Nah, karena di handphone kebesaran, kita langsung ubah aja di tipografi di sini
kasih misalnya 35 ya teman-teman ya. Kegedean juga Kang katanya itu kepanjangan, nggak apa, tinggal diedit oleh kalian ya. Jadi ini hanya contoh saja ya, 10 ide usaha menguntungkan ya, hasilkan jutaan per hari. Kalau kalian misalnya ngerasa Kang kepanjangan nih Kang, ya udah tinggal gini aja. Temukan 10 ide usaha menguntungkan dan bisa jutaan per hari. Nah gitu ya. Jadi kita ganti aja di sini seperti ini. Misalnya dapat jutaan per hari dari jualan online misalnya ya teman-teman ya, kita ambil seperti ini ya. Ini adalah yang namanya heading. Nah heading ini kalian kalau misalnya mau kasih background bisa banget nih, masuk ke advance teman-teman semua seperti ini, diklik ininya, terganti lagi rubah mode desktop teman-teman ya. Nah masuk seperti ini, diklik yang bagian ini, nanti kalian bisa masuk ke yang namanya style. Nah kalian tinggal klik di bagian sini teman-teman semua, lalu kasih warna ya. Jadi kasih warna, misalnya backgroundnya warna apa nih, mau warna abu boleh seperti ini, atau misalnya mau diganti warna biru biar kece ya. Nah atau warna kuning deh, nah ini ya biar eye catching ya. Oke sudah seperti ini, tinggal kita masuk ke yang namanya sub headline. Nah sub headline teman-teman jangan diklik di sini lagi, karena kalau klik di sini nanti si jarak spacingnya terlalu jauh ya, karena ini masih berkaitan dengan ini si headline-nya. Nah caranya seperti ini, kalian tarik drag di bawah sini ya teman-teman ya. Nah udah muncul seperti ini, kita ambil lagi si sub headline-nya. Jadi ini penjelasan mengenai landing page kalian ya, di copy paste lagi, kemudian misalnya kita pindahin ke sini ya. Ini di sini dihapus aja, di blok seperti ini. Biasa kita kasih lagi warna hitam ya, supaya enakan lah kelihatannya ya. Kita misalnya alignmentnya dikasih di center. Nah udah kayak begini, kita coba lihat ya teman-teman ya seperti apa. Nah kan kece kan. Nah ini kan udah enakan tuh teman-teman ya, kelihatan seperti ini. Nah ini tinggal kreativitas dari teman-teman aja. Jadi gimana caranya supaya ketika orang masuk landing page kita itu tidak merasa bosan ya. Lanjut lagi, setelah itu kita bisa masukkan yang namanya CTA ya, tadi di sini mana. Nah ini dia CTA-nya ya teman-teman. Nah untuk CTA-nya kalian bisa masuk ke section baru lagi. Nah ini tambahin lagi seperti ini ya. Misalnya nih teman-teman, atau misalnya di sini aja deh kasih CTA-nya ya, kejauhan nanti jarak itunya spacingnya, tambah lagi button di bawah aja deh seperti ini. Nah ini dia buttonnya ya. Nah untuk link ini teman-teman mau kemana nih ngarahinnya? Misalnya nih mau diarahkan ke, sorry malah kebuka ini lagi, ke LinkedIn ya. Nah untuk LinkedIn sendiri teman-teman, jadi jangan diarahkan ke page kalian. Kalau kalian misalnya jualan ebook, kalian jualannya jadi arah si linknya itu langsung aja ke sini ya. Jadi nanti masuknya ke sini teman-teman. Jadi kalau kalian misalnya diarahkan ke pages, nanti akan terdistract oleh isi dari blog kalian. Jadi caranya tinggal klik aja bagian ini, nanti muncul di sebelah sini ada tab browser baru, diambil si linknya, langsung klik Ctrl C, lalu kalian coba pindahkan ke sini ya. Nah udah seperti ini, langsung kita rubah aja si call to actionnya. Jadi misalnya CTA-nya beli sekarang ya, misalnya nih ambil yang gampang, tapi yang lebih bagus teman-teman jangan langsung kasih CTA di sini ya. Ya biasanya orang juga langsung pasti pas itu kalau kita langsung ditodong di sini, kecuali memang udah bagus banget si produknya ya. Nah seperti ini kita kasih lagi ke tengah. Warnanya jangan hijau cenakang lah, ganti apa tuh, warna oranye boleh lah, warna oranye di sini, warna oranye jadi ada. Nah, kan kalau gitu mah eye catching ya, bagus. Nah, kita update dulu di sini. Setelah update kemudian cek lagi di bagian handphone ya, supaya orang tuh ngeliat. Nah, ini udah keren banget kan hasil seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman, kalau misalnya bagian headline jangan lupa tambahin yang namanya gambar. Tapi untuk gambarnya nanti aja di section kedua. Ini udah oke, udah kece. Nah ini udah ciami banget, kita langsung seperti ini ya. Kalau misalnya teman-teman mau ganti spacingnya ini Kang terlalu jauh katanya, bisa ini diputusin dulu si connectionnya, kemudian dikasih 6 seperti ini. Atau misalnya kalau kejauhan dikasih 3, ini turunin sedikit ya seperti ini ya. Jadi ini tergantung nanti teman-teman semua itu mau gimana ya. Jadi ini hanya contoh saja. Oke, kita masuk ke section yang kedua. Jadi section yang kedua itu kita bakalan bahas yang namanya problem. Nah untuk problem ini sendiri teman-teman bisa gunakan yang namanya icon ya teman-teman ya. Kita biasa klik lagi di sini kontainernya, kemudian klik di bagian ini ya.
Setelah ada kontainer seperti ini, kalian bikin yang namanya grid, teman-teman semua. Nah, ini kebanyakan tapi jangan gini deh. Sorry, Akang salah ya. Kita masuk aja seperti ini, masuk ke yang double grid seperti ini. Nah, ini lebih enakan lah, biar lebih simpel ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman nanti bisa masukkan misalnya sebelah kirinya itu gambar ya. Anggap aja gambarnya orang sedang pusing. Kita cari di sini sebentar. Ini udah ada Akang upload sendiri di sini. Main mana ya orang-orang yang ini ya pusing ya. Nah, ini dia nih yang pusing ya teman-teman ya. Jadi ini menggambarkan bahwa orang itu dia sedang bingung. Karena di sini adalah bagian dari pain. Pain itu adalah bagian di mana kita menyajikan yang namanya masalah-masalah yang sering dihadapi oleh audiens ya. Di sebelah kanan kita akan isi yang namanya heading kembali karena ini adalah section 2, teman-teman. Nah, setelah itu kita ambil lagi di sini section 2-nya adalah sulit mulai bisnis yang menguntungkan. Jadi ini adalah bagian dari yang namanya problem dari audiens. Kemudian setelah itu kalian bisa masuk seperti ini. Paste lagi, terlalu gede Kang katanya Kang gitu. Kurangin lagi katanya gitu si angkanya. Boleh, kita biasa ganti dulu ke warna hitam di sini. Dan kemudian setelah itu kalian bisa kecilin dulu si angkanya ya teman-teman ya, sorry. Nah, kecilin di sini. Misalnya dikasih berapa ya? 25 kah? Nah, oke. Cocok ya teman-teman ya. Update lagi. Kemudian di sini, nah ya kan udah asik kan teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa pokoknya edit sendiri, ini hanya bagian dari gambaran saja ya teman-teman ya. Jadi kalau dibahas semua pasti panjang videonya. Oke, kita masuk bagian yang isi dari masalahnya. Nah, untuk masalah ini teman-teman tinggal drag seperti ini aja masuk ke bagian sini. Nah, kemudian kalian bisa masukkan ya teman-teman ya. Kemudian di sini kamu sudah coba berbagai ide bisnis. Nah, seperti ini headline-nya. Kemudian kita pastikan lagi ke sini ya teman-teman ya, pastikan ke sini. Kemudian kita edit lagi si warnanya, dikasih lagi warna hitam seperti ini ya. Jadi seperti ini. Jadi di sini misalnya apakah bisa kasih call to action? Kan bisa, tapi jangan kebanyakan call to action deh teman-teman ya. Jadi ini pun supaya bagian ini tuh orang bisa fokus dulu bahwa ini tuh masalahnya relate apa enggak ya teman-teman. Jadi alangkah lebih baik sebenarnya bagian ini tuh bisa dibikin listicle atau yang namanya list dari masalah yang sering dihadapi oleh audiens ketika mau bangun usaha ya. Anggap aja ini sudah cocok dan kemudian kalian bisa cek lagi di tampilan untuk Android kalian ya. Nah, kalau di tampilan Android itu seperti ini. Ketika misalnya kalian mau masuk ke bagian Android, kadang-kadang kita kalau ngiklan di Meta Ads atau di TikTok Ads itu kan lebih banyak penggunanya di namanya Android ya teman-teman ya. Jadi usahakannya harus mobile friendly. Nah, udah seperti ini kalian tinggal tambahkan semua sectionnya ya teman-teman ya. Udah gampang banget ya, udah gini mah ya udah enakeun lah pokoknya mah. Nah, kalau udah ini gini oke, kita lihat lagi, analisa lagi nih agitationnya. Misalnya kita bisa bikin masalah yang baru. Nanti pastikan masalah yang baru, kemudian kita tinggal tambahin lagi section di sini ya. Tetap masukin 2 section ya teman-teman ya, karena kita akan gunakan gambar-gambar dari icon seperti ini ya. Jadi kita buat berburuk lagi nih masalahnya nih. Misalnya di sini kita masukin lagi tadi ini sebelah kanan image, kita kasih sebelah kiri image, kita kasih sebelah kanannya image ya teman-teman ya. Nah, image-nya ini kalian nanti tinggal ganti aja ya. Misalnya nih image-nya jangan tengkorak deh, menyeramkan sekali ya. Misalnya nah ini ya. Misalnya ini deh, kita anggap aja ini contoh ya teman-teman ya. Nah, misalnya seperti ini. Sama aja nanti kalian tinggal masukin lagi yang namanya heading di sini. Nah, headingnya ambil lagi di bagian yang ini adalah agitation-nya seperti ini, teman-teman semua. Nah, ini tinggal di copy lagi dan kemudian kalian paste ke sini. Kita rubah lagi si warnanya, kita kasih warna hitam lagi dan kemudian kita ketengahin, kita kasih di sini angka 25 ya teman-temannya. Nah, seperti ini ya. Jadi biar tampilnya kece. Ini kalau misalnya mau dirubah Kang kebesaran katanya boleh, tinggal dikecilin aja di medium ya. Nah, ini 300 ya teman-teman. Ini juga bisa kegedean, disamain aja deh Kang, 300 boleh. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kita update lagi, kita cek lagi nanti di sini ya perubahannya. Ya, keren kan ya teman-teman ya. Jadi usahakan nih semua teman-teman nanti bagiannya diedit-edit lagi ya. Kalau misalnya ini terlalu besar si bagian
overlaynya tinggal sesuaikan saja ya, nanti sesuaikannya di bagian advance teman-teman semua. Nah nanti ada size-nya misalnya mau dikecilin biar sama ya bisa teman-teman ya, dilebarin juga bisa. Nah ini posisinya misalnya default, absolute atau fix, jadi usahakan aja default aja nanti biar masuk ke yang namanya handphone tuh nggak berubah-ubah ya teman-teman ya. Oke. Nah, setelah seperti ini kita masukin lagi yang bagian apa namanya agitate-nya. Jadi agitate ini adalah memperburuk masalah. Ketika orang sudah relate dengan problem yang teman-teman sajikan, itu orang pasti akan mulai scrolling ke bawah. Mereka akan mulai tertarik untuk mau mencari tahu. Nah, ini adalah bagian masalahnya, teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman semua dipastikan ketika di ChatGPT itu harus apa namanya ya, sekreatif mungkin ya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Apakah ini mau dikasih warna? Boleh, teman-teman, itu nanti sesuaikan dengan keinginan teman-teman aja. Misalnya nih diputih dulu, nanti di bawahnya deh misalnya dikasih warna ya. Kita lihat section yang berikutnya ya. Jadi nah inilah section yang ditawarkan oleh kalian ya. Jadi kalian tuh bikin e-booknya seperti apa nih? Apa nih e-booknya mau kayak gimana? Nah misalnya nih kalian boleh bikin lagi yang namanya section baru. Jadi kalian highlight yang namanya e-book kalian. Nah highlightnya 1 biji aja. Jadi supaya orang tuh tahu si produk kalian. Kalian tambahkan image di sini. Kemudian kalian bisa masuk ke e-book ya. Contohnya misalnya ini e-book yang akan bikin itu ini deh. Seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah bagian dari image kebesaran Kang katanya. Oke, kita kecilin lagi. Kecilinnya di mana nih? Kita bikin custom aja deh ya. 600 pixel ya teman-teman ya. Bikin 600 ke 600. Nah, ini kita apply di sini. Nah, oke, seperti ini kita lihat langsung update lagi. Kita lihat di sini. Nah, seperti ini kalian highlight ya teman-teman ya. Jadi highlight ini supaya orang tahu. Nah, untuk bagian e-book kalian usahakan nanti gunakan ciri khas tersendiri dan menggambarkan apa yang ada di dalam isi e-book itu sendiri ya teman-teman ya. Nah, setelah itu baru kalian bikin lagi yang namanya section baru. Nah, section baru ini kalian tinggal tambahkan lagi seperti ini. Kemudian tinggal masukin yang namanya heading ya teman-teman ya. Jadi heading lagi. Kemudian kalian kasih yang namanya penjelasan. Copy paste lagi seperti ini dan kemudian langsung seperti ini ya, kita rubah lagi nih. Misalnya setelah rubah seperti ini kita kasih advance di style ya teman-teman ya. Kita tarik lagi warna hitam seperti ini dan kemudian ini kasih ke tengah. Tipografinya kasih aja ini 35 ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nanti kalian sama lagi masukin yang namanya subtitle di sini ya. Kemudian bisa masuk lagi ke sini. Nah, ini ya. Nah, ini dia. Bagusnya sih pakai listicle ya, teman-teman ya. Seperti ini. Dan kemudian kalian pindahkan lagi ke sini ya. Kemudian ini kita kasih yang namanya warna hitam, teman-teman semua. Dan kemudian nanti kalian kecilin lagi. Tapi nggak perlu deh kayaknya teman-teman, ini udah oke banget ya, udah cukup seperti ini. Kita highlight aja di sini, misalnya mau highlight yang ini nih Kang nih gitu. Masuk ke sini teman-teman ya. Nanti biasanya backgroundnya dikasih warna apa nih backgroundnya ya? Kita kasih warna yang agak dikasih warna yang sama deh kayak e-booknya, boleh. Kita kasih gini background type-nya, kita masuk ke klasik teman-teman semua ya. Seperti ini kita tambahin warna. Misalnya warnanya tuh ada di sini nih Kang katanya gitu. Oke, boleh. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, misalnya terlalu ini. Nah, jadi begini deh warnanya biar nggak terlalu apa namanya ngebosanin ya, datar banget gitu. Nah, ini kita highlight di sini, kemudian nanti kalian bisa masuk lagi ke bagian advance, nanti lihat di sini ya. Jadi apakah akan dikasih border? Aku mau kasih border Kang, boleh. Di sini bordernya, misalnya bordernya apa nih? Mau double kah bordernya? Nah, ini ya. Jadi kita highlight isi dari si yang namanya keuntungan dari orang saat membeli e-book kita ya teman-temannya. Nah, di sini teman-teman juga bisa masukin lagi yang namanya call to action atau button ya. Di sini bagian buttonnya seperti ini. Oke, kita arahkan lagi misalnya tadi ke LinkedIn ya teman-teman ya. Misalnya LinkedIn-nya tadi tuh akan tuh jualan ini ya teman-teman ya. Jualan ini nih misalnya nih ya teman-teman ya. Nah, ini kita copy lagi, kita langsung ke produknya ya teman-teman ya. Jadi masuk ke sini langsung masuk ke produknya. Nah, ini
kita kasih call to actionnya mau solusinya sekarang. Nah ini jadi kita bikin call to action jangan yang beli sekarang biar gak ngebosenin ya teman-teman ya. Langsung aja masuk ke bagian style. Nah kemudian kasih ke tengah, warnanya kita kasih similar aja deh, warna biru ya teman-teman ya, warna biru seperti ini. Kasih agak tua deh, kasih agak tua. Nah agak kece-kece gini lah biar sama dengan si e-booknya ya teman-teman ya. Oke. Jadi kalau seperti ini ya teman-teman ya, nanti sih posisinya ini update lagi seperti ini teman-teman semua. Kemudian kita cek lagi previewnya ya teman-teman ya. Nah previewnya seperti ini ya. Oke, dah keren ya teman-teman ya, seperti ini ya. Udah gampang banget deh bikin yang namanya landing page ya. Kalau udah selesai gimana Kang? Udah selesai ya sudah. Ya udah diupdate semua kan, udah diupdate. Kalian langsung balik aja nanti ke sini teman-teman ya. Kita balik ke sini ya. Udah masuk semua kan, udah all set semua. Jadi nanti mau lihatnya gimana nih Kang, biar kita bisa masukin ke link di bio kita. Nah udah, kalian tinggal masuk aja, diklik di sini teman-teman ya. Ini ya, klik di sini. Dan kemudian nah ini dia hasilnya teman-teman ya. Wah keren kan teman-teman ya. Gampang kan bikin landing page. Nah ini usahakan teman-teman nanti ada juga. Oh satu lagi lupa, harus ada email list ya teman-teman ya. Jadi kalian usahakan simpan yang namanya mau CTWA mau email juga boleh teman-teman ya. Jadi ini karena akan menggunakan Zoho. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa yang namanya bikin kayak misalnya form ya teman-teman ya. Jadi kayak bikin sign up form ya. Nah sign up form ini teman-teman semua misalnya seperti ini. Kalian ambil embed code seperti ini ya teman-teman ya. Supaya tidak akan kelupaan. Nah ini copy to clipboard dan kemudian kalian masuk lagi ke sini nih ya. Kalau ada yang ketinggalan masuk edit with Elementor nih. Jadi udah nggak usah pusing lagi. Kalau kalian pasti pakai Hostinger ya. Kang saya pingin orang-orang itu masuk ke list email kita. Misalnya ini produknya produk lancingan ya. Misalnya kalian tuh baru ngebangun banget ya. Jadi launchingnya misalnya tanggal 5 Oktober ya. Seperti itu. Kalian tambahkan aja di sini ya. Kemudian masuk lagi ke section baru dan kemudian kalian cari yang namanya HTML. Nah, ini diklik pindahin ke sini, langsung kalian pastikan yang tadi ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, ini dia ya si posisinya seperti ini. Misalnya kegedean ini Kang gambarnya Kang. Kita kecilin ya boleh teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti kalian tinggal atur saja, sesuaikan saja. Kalian misalnya mau pakai Marketing atau mau pakai MailChimp, mau pakai Zoho juga boleh teman-teman. Seperti ini kita update lagi teman-teman semua ya. Kita lihat di sini, kita update lagi seperti apa. Nah, oke. Nah, di sini ya teman-teman ya. Jadi seperti nanti bentukan si bagian apa namanya landing page teman-teman semua ya. Sampai sini simpel ya teman-teman ya. Nah menarik bukan? Bikin landing page itu gampang banget. Jadi buat kalian yang mau jualan produk digital itu wajib banget punya yang namanya landing page. Karena landing page ini berfungsi sebagai apa? Sebagai penjelasan. Karena biasanya ketika kalian menjual produk e-book atau produk kursus, itu kalian harus memberikan penjelasan kepada customer. Kalian mau mencantumkan WA juga boleh, mau mencantumkan apa namanya grup Telegram juga boleh ya, untuk apa namanya mengelola yang namanya smart list audience itu. Oke. Nah kalau kalian mau detail lengkapnya boleh join di YouTube Premium ya teman-teman ya. YouTube Membership ya. Nanti akan membuatkan tutorial secara lengkapnya bikin di Berdu, di Mayor ID dan kemudian juga di yang namanya WordPress ya. Jadi buat teman-teman semua gampang banget bukan jualan produk digital ini. Dan yang jelas terima kasih banyak teman-teman semua ya sudah nonton video ini. Kalau kepanjangan sorry, tapi yang jelas ini juga buat teman-teman semua. Semoga aja akan tetap bisa dinamis dan terima kasih sudah stay tune di sini. See you in the next video.